Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Atas kehendak Kebo Dampit telah disiapkan sebuah jebakan untuk Rudra Pondo. Siang itu, seorang emban yang hampir berumur setengah abad, yang pernah merasa kecewa karena angan-angannya untuk menjadi selir raja tidak menjadi kenyataan, telah menerima petunjuk baik dari Ken Umang atau Kebo Dampit. Kau sudah hafal dengan kalimat yang kau ucapkan itu, Bibi? Ya, aku sudah hafal. Coba kau ulangi sekali lagi. Angin bertiup dari lembah ke ngarai. Bagus. Kau masih ingat dengan wajah Senopati Rudra Pondo, bukan? Tentu, Tuan. Saya masih ingat. Ia pernah menjadi pimpinan pengawal. Orang itu harus dijebak untuk ditangkap. Nah, tugasmu adalah menyampaikan pesan itu. Mengerti? Iya, Tuan. Nah, pergilah kau ke pasar. Perhatikan semua orang yang berbelanja di pasar. Maka kalau tidak hari ini, boleh jadi besok atau lusa. Berangkatlah. Bukankah Tuan adalah bekas Senopati Rudra Pondo? Kau siapa? Saya emban di istana. Oh iya, aku ingat. Saya ke pasar ini memang sengaja mencari Tuan. Apa? Seseorang minta saya menyampaikan sebuah pesan kepada Tuan. Ia Ken Umang. Apa katanya? Ken Umang meminta bertemu dengan Tuan nanti di saat petang. Di sudut alun-alun selatan. Tidak mungkin. Ken Umang tidak akan membuat pesan seperti itu. Kau bohong. Pasti orang lain yang menyuruhmu. Begini, Tuan. Ia menyampaikan pesan yang lain pula. Katanya, angin bertiup dari lembah ke ngarai. Bagus. Sekarang aku percaya. Apakah pesan lainnya lagi, Mbak Yumban? Tidak ada, Tuan. Hanya itu. Baik. Kalau begitu, kembalilah. Katakan kepadanya bahwa pesannya telah aku terima. Apa yang dikatakan oleh Ken Arok ternyata benar. Ken Umang telah mengirimkan kalimat sandi yang jika diartikan, ia membutuhkan pertolongan. Ia berada di dalam bahaya. Tetapi mengapa ia masih mengirim pesan ingin bertemu di alun-alun selatan? Sebuah jebakan, Kakang. Tentunya Ken Umang tengah diawasi oleh orang lain ketika menyampaikan pesan itu. Atau ia berada dalam keadaan yang sangat terpaksa karena tidak ada pilihan lain lagi. Pesan untuk bertemu di alun-alun selatan itu harus kita abaikan. Sedang pesan yang sebenarnya adalah angin bertiup dari lembah ke ngarai. Meski Tumenggung Rana Padma berada di sana, menyaksikan Ken Umang harus mengucapkan kalimat sandi. Orang itu tentu tidak akan mengetahui apa artinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kakang? Ken Arok. Bukankah ia adalah kekasih dewa-dewa yang mempunyai kemampuan kanuragan tinggi tak terkirakan?
Ken Arok nampaknya tergila-gila kepada kecantikan Ken Umang. Tugas Ken Arok untuk menyelamatkannya. Rudro Pondo dan Macan Kroda segera memberitahu Ken Arok dan Kebo Ijo. Di saat yang sama pula, setelah emban melapor kepada Kebo Dampit segera menghubungi Tumenggung Ronopatmo. Bersama-sama disusunlah jebakan untuk menangkap bekas Senopati Rudro Pondo yang paling diburu oleh keprajuritan Kediri. Apakah kau benar-benar merasa yakin dengan apa yang sedang kita kerjakan ini, Kebo Dampit? Jika tidak terjadi kekeliruan, saya yakin Gusti Tumenggung. Kecuali jika Lintang Panjersore berhati sekecil menir dan bermaksud mengorbankan Ken Umang. Di saat itulah ia berpikir, tidak perlu datang ke tempat ini. Rasanya tidak mungkin. Ia pasti akan muncul. Petang segera berlalu, Kebo Dampit. Tetapi mana dia? Oh, aneh juga. Apakah Ken Umang mempermainkan aku? Jika ternyata Lintang Panjersore, si Rudro Pondo itu tidak muncul, maka kau telah merepotkan aku, Kebo Dampit. Kebo Dampit dan Tumenggung Ronopatmo tersentak. Para prajurit yang melakukan baris pendem juga terkejut, dan karenanya mereka justru menjadi gaduh. Kebo Dampit seperti tidak kuasa menahan kemarahannya ketika melihat anak panah telah menancap di dada salah seorang prajuritnya, menggeram seolah akan meremukkan batu sebesar gajah sekalipun. Anak panah yang menancap itu segera direnggutnya. Dibacanya sesobek rontal yang terikat pada bedor anak panah itu. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Senopati Kebo Dampit? Salam dari seorang sahabatmu, Lintang Panjersore. Rudro Pondo keparat! Keluar kau! Jangan bersembunyi! Ayo keluar kau! Keluar, kataku! Jika kau seorang lelaki yang jantan, jangan bertindak pengecut! Keluar, kataku! Kejar! Kejar orang itu! Dengan apa kita akan mengejarnya, Kebo Dampit? Demi tetean! Apa yang akan kita lakukan, Gusti Tumenggung? Ada yang belum terungkap dari persoalan ini. Iya, aku sangat merasakannya, Gusti Tumenggung. Jika demikian, ambil langkah terakhir. Ken Umang harus dilenyapkan. Aku akan ke istana dengan menggunakan kereta tertutup yang tidak begitu menarik perhatian. Dengan kereta itu, Ken Umang dibawa keluar ke rumahku. Jika Baginda merasa kehilangan perempuan itu, kau harus menyiapkan sebuah cerita. Baik, Gusti. Aku sependapat. Maka di malam itu, ketika Baginda sibuk bercengkrama dengan wanita-wanita kelangenannya, tanpa menarik perhatian sebuah kereta yang tertutup dibawa masuk ke halaman samping pendopo Pasewakan. Dan tanpa sepengetahuan Baginda Kertajaya, Ken Umang diseret ke dalam kereta tertutup. Lepaskan aku! Lepaskan! Ternyata kau benar-benar seorang perempuan ular, Ken Umang. Kau culas. Kau berani membohongi aku. Kau harus mendapatkan hukumanmu. Baginda akan marah kepadamu. Baginda akan menggantungmu di alun-alun. Baginda tidak akan peduli dengan nasibmu. Kau hanya seorang emban yang tidak bernilai apa-apa baginya. Nah, ayo ikut aku. Dan jangan berteriak. Kalau kau tidak ingin keris ini kubenamkan di dalam perutmu. Lepaskan
Kurang ajar. Sekali pukul pada tengkuknya, Ken Umang tidak sadarkan diri. Senopati Kebo Dampit segera memangkul tubuh yang tak berdaya itu di pundaknya dan bergegas menuju kereta yang telah siap di samping halaman pasewakan. Tak berapa lama kemudian, kereta tertutup itu telah berderap meninggalkan halaman istana Kediri. Prajurit, saya Gusti Tumenggung. ambil seember air, siramkan pada wajahnya. Baik, Gusti Tumenggung. Bagus. Kau siuman, Ken Umang. Di mana aku ini? Kau di rumahku. Gusti Tumenggung. Iya. Kau telah berani membohongiku, Ken Umang. Kau berani berkhianat terhadap Kediri negerimu sendiri. Sekaranglah umurmu akan berakhir. Kau Emban Sekarsari? Hamba tuanku, hamba Emban Sekarsari. Mengapa kau memaksa diri untuk menghadapku? Ampun, Baginda. Hamba harus melaporkan sesuatu kepada Baginda. Apa? Emban Ken Umang, iya. Berkatalah yang jelas. Ken Umang kenapa? Ken Umang diculik tuanku, Baginda. Apa? Coba ulangi sekali lagi. Ken Umang diculik, Baginda. Hamba menyaksikan sendiri apa yang telah terjadi. Sekarang ceritakan dengan jelas. Siapa yang melakukannya? Hamba mohon ampun, Baginda. Yang melakukan adalah Senopati kepercayaan Baginda sendiri, yaitu Senopati Kebo Dampit. Gila, berani benar dia melakukan itu. Atau kau sedang berbohong, ha? Jika kau berani berbohong di hadapanku, akan kuperintahkan agar kau dihukum picis, mengerti? Tidak, Baginda. Hamba tidak berbohong. Sebenarnya lah, Ken Umang sekarang ini tidak ada. Tuan Senopati Kebo Dampit telah menculiknya, tuanku. Dan dia membawanya pergi dengan menggunakan kereta tertutup milik Gusti Tumenggung Ranapatma. Prajurit! Hamba Baginda. Mana pimpinanmu? Senopati Kebo Dampit itu. Mana? Ampun, Baginda. Tuan Senopati Kebo Dampit sekarang ini tidak ada. Siapkan sekelompok prajurit untuk mengawalku. Aku akan ke rumah Tumenggung Ranapatma. Baik, tuanku. Sementara itu, di rumah Tumenggung Katakan kepadaku, apa arti kalimat sandi yang kau kirimkan kepada Rudro Pondo itu? Jangan kau mengelak. Aku telah tahu kau masih menyembunyikan sesuatu. Ayo katakan. Lepaskan rambutku, Tuan. Kulit kepalamu akan terkelupas jika kau tidak mau berbicara. Ayo berbicara. Apa sebenarnya arti kalimat sandi yang kau kirimkan kepada Rudro Pondo itu? Katakan cepat. Aku sudah mengatakan semuanya kepada Tuan. Tetapi mengapa Tuan marah padaku? Setan nalas. Masih mencoba ingkar kau. Lepaskan rambutku, Tuan. Ken Umang, lebih baik kau mengaku saja. Ceritakan secara jujur kepada kami berdua. Mungkin kami akan memaafkan. Apalagi yang bisa saya ceritakan, Gusti Tumenggung? Saya tidak mengetahui lainnya. Semua yang sudah saya ceritakan, hanya itulah yang saya ketahui. Kebo Dampit, periksa dia sampai mengaku. Baik, Gusti. Nah, sekarang hanya kita berdua yang berada di ruangan ini, Ken Umang. Jangan pernah kau bermimpi bakal ada orang yang akan menolongmu. Apapun yang akan kulakukan, tidak akan tercegah. Maafkan aku, Tuan. Aku sudah mengatakan apa yang ku ketahui kepada Tuan. Tidak ada lagi lainnya yang aku mengerti. Mengapa Tuan ingkar janji? Ingkar janji apa? Bukankah Tuan mengatakan akan membiarkan saya mengabdikan diri kepada Baginda?
Bukankah Tuan berjanji tidak akan mengusik saya? Jika itu kubiarkan, maka akan semakin banyak dan terus mengalir rahasia-rahasia yang bisa kau sadap dari pembaringan Baginda dengan penukar kehangatan tubuhmu yang indah itu. Kau memang cantik, Ken Umang. Tubuhmu sintal, padat dan berisi. Namun sayang sekali jika hanya Baginda yang bisa menikmati tubuhmu, Ken Umang. Bagaimana kalau aku perintahkan kepadamu untuk melepas bajumu, dan kau telanjang di hadapanku? Ayo lakukan. Tidak, aku tidak mau. Ayo lakukan perintahku. Tidak. Lepas semua pakaianmu, Ken Umang. Jangan. Ayo. Jangan, lepaskan aku. Apakah aku yang harus melakukan, Ken Umang? Ayo, lepas pakaianmu. Siapa kau? Singa liar dari padang karautan. Kebo Dampit sangat terperanjat ketika tiba-tiba dinding di belakangnya jebol. Debu mengepul sesaat, dan ketika debu mereda, nampaklah seorang pemuda yang memiliki tatapan mata tajam mengerikan. Detak jantung Kebo Dampit serasa berlari ketika mendengar desis pemuda itu bagaikan seekor singa. Kau akan menjamahnya. Matilah kau di tanganku. Ampun, Baginda. Hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu jika Baginda tiba-tiba berkenan berkunjung. Apa yang kau lakukan terhadap Ken Umang, ha? Apa yang kau lakukan terhadap Ken Umang? Seorang emban telah melapor kepadaku bahwa Senopati Kebo Dampit berani menculik Ken Umang dan membawa keluar dari istana dengan menggunakan kereta milikmu. Kereta itu sekarang ada di halaman. Berarti Ken Umang berada di sini. Ampun, Baginda. Izinkanlah hamba menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Cukup! Kau tentu akan mengarang cerita tentang Ken Umang. Aku lebih tahu siapa itu Ken Umang. Jika kau berani melukainya, atau jika Kebo Dampit berani berbuat kurang ajar kepadanya, tanganku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman cambuk di tubuhnya. Mana Ken Umang sekarang? Jawab! Baiklah, Baginda. Ken Umang memang berada di sini. Dan apa yang kau lakukan terhadapnya? Hah? Kau dan Kebo Dampit berani menjamah tubuhnya? Tidak, Baginda. Kami hanya bermaksud mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang Senopati Rudropondo. Ken Umang ternyata bisa bercerita tentang Rudropondo. Omong kosong! Ayo, mana Ken Umang sekarang? Dan kau serta Kebo Dampit, bersiaplah untuk menerima hukuman atas kelancangan yang kau perbuat. Tumenggung Ronopatmo yang tidak menduga akan kedatangan Baginda Kertajaya tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti perintah itu. Dibawalah Kertajaya menuju ke sebuah ruangan di bagian belakang. Nyai Tumenggung Ronopatmo nampak gelisah melihat kemurkaan Kertajaya. Di mana? Di sini, tuanku. Buka pintunya. Kebo Dampit, buka pintunya. Kurang ajar kau. Ayo buka pintunya, Kebo Dampit. Pintu tidak dikunci, tuanku. Tetapi izinkanlah hamba membukanya. Buka. Kebo Dampit. Tumenggung Ronopatmo dan Baginda Kertajaya serta beberapa prajurit yang mengiringi sangat terkejut melihat apa yang berada di ruangan itu. Ken Umang tidak ada,
Yang ada adalah kebo Dampit yang tergeletak dan sudah tidak bernapas lagi, sementara darah meleleh dari hidung dan telinganya. Apa yang terjadi, Tumenggung Ranapatma? Hamba tidak mengerti, tuanku. Baru saja hamba meninggalkan mereka. Sungguh, hamba tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dinding jebol. Mana Ken Umang? Mana dia? Ampun, Baginda. Hamba akan memerintahkan para prajurit untuk melakukan pengejaran. Lihat itu. Darah. Tulisan dari darah. Pantatmu telah letih duduk di dampar kencana, Baginda. Padang Karautan. Gila! Siapa yang berani melakukan itu, Ranapatma? Siapa yang berani melecehkan aku? Siapa, Ranapatma? Ampun, Baginda. Hamba akan memerintahkan beberapa orang prajurit untuk segera mengejarnya. Cepat lakukan itu, sebelum ia terlalu jauh membawa Ken Umang. Berdebah keparat, setan alas, jin pribrayangan. Baginda Kertajaya sangat murka. Tumenggung Ranapatma yang meski kebingungan, dengan cepat segera memerintahkan sekelompok prajurit yang telah siap untuk menebar memburu pembunuh Senopati Kebo Dampit. Tetapi meski seluruh kota diaduk oleh kelompok prajurit, namun pembunuh yang meninggalkan tulisan berdarah itu tidak ada jejak bekas-bekasnya. Bagaimana, Ranapatma? Ampun, Baginda. Pembunuh itu masih belum ditemukan. Dan Ken Umang? Bagaimana dengan Ken Umang? Ken Umang juga belum ditemukan. Namun semua prajurit tetap melakukan pengejaran sampai mereka berhasil ditemukan, Baginda. Keparat. Baru kali ini aku dilecehkan orang sedemikian rupa. Dan kau, Ranapatma, kau yang lancang telah berani menculik Ken Umang dari istana. Inilah akibatnya. Sekarang kau melihat akibatnya, Ampun, Baginda. Hamba mohon ampun. Hamba tidak mengelak. Dan hamba juga tidak lari dari kenyataan. Bahwa ternyata hamba tidak mampu berbuat banyak. Jika diperkenankan, hamba akan menyerahkan tugas yang hamba pikul. Gila! Apa maksudmu? Maksud hamba sudah jelas, tuanku. Hamba ternyata tidak mampu melaksanakan tugas yang tuanku bebankan kepada hamba dengan sebaik-baiknya. Bahwa untuk sebuah persoalan kecil, mata-mata yang telah menyusup ke dalam istana Kediri, akan tetapi ternyata hamba tidak mampu mengatasi. Hamba khawatir, untuk persoalan yang lebih besar, perang antara Kediri dan Ganter, hamba tidak akan bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Mungkin tuanku bisa melimpahkan kepada orang lain yang lebih mampu dari hamba. Aku kecewa kepadamu, Tumenggung Ranapatma. Aku kecewa mengapa aku dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berguna. Aku meragukan kesetiaanmu, Ranapatma. Jika memang itu soalnya, maka aku pun akan mempunyai sikap yang lain pula. Nah, bagaimana? Tuanku, menurut hamba, kesetiaan hamba pada paduka tuanku tidaklah bergeser secuil pun. Tetapi apakah yang bisa hamba lakukan untuk mengajar Ganter yang telah berani balelo? Jika semua gerakan, semua rencana penyerangan yang mestinya menjadi rahasia, ternyata bukan rahasia lagi. Ganter telah mengetahui rencana penyerangan yang akan berlangsung bulan purnama mendatang. Ganter tentu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tuanku.
Kau bermaksud mengatakan bahwa aku sendiri yang telah bertindak ceroboh karena Ken Umang, hah? Kau kira Ken Umang itu apa? Mata-mata? Jika tuanku mau berpikir bahwa Senopati Kebo Dampit mati dibunuh orang, dan ada orang yang bersusah payah menyelamatkan Ken Umang, tentu tuanku bisa membayangkan apa yang berada di balik peristiwa itu. Sebenarnya lah tuanku, Ken Umang adalah mata-mata. Ia telah mengakuinya sendiri di dalam pemeriksaan. Berdasarkan cerita Ken Umang, kami menjebak Rudro Pondo yang kemudian tidak berhasil. Rudro Pondo? Benar tuanku, Rudro Pondo. Tentu tuanku tidak akan pernah melupakan orang itu. Rudro Pondo telah berada di Kediri kembali. Ia tidak lagi menggunakan nama Lintang Panjersori atau menyusup sebagai seorang senopati yang menjabat pimpinan pengawal istana. Cukup! Cukup! Hamba mohon ampun tuanku. Jika hamba harus menyampaikan kenyataan yang sebenarnya, yang mungkin terasa sangat menyakitkan. Wajah Baginda Kertajaya nampak merah padam. Beberapa lamanya Raja Kediri itu berusaha menenangkan diri. Dan ketika waktu larut beberapa saat, Baginda Kertajaya menghela napas panjang. Betapa sakitnya mengakui kenyataan. Namun nampaknya Baginda Kertajaya memang tidak bisa menghindarinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.